Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang pernyataan Menteri Keuangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran sama Israel yang dibacking oleh Amerika. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pertama haus ini. Ya, Abang jadi capek haus sih ya. lagi puasa tuh. Jadi kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tadi lah hancur, nggak ada yang datang. Saya pengen cek, karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus, harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja, betul apa enggak, ternyata betul. Daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai. Kalau saya datang kan tiba-tiba banyak orang ngumpul, artinya di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sudah membaik dan Oke, kita jadi dikhawatirkan kan kalau misalnya harga BBM naik gitu ya gara-gara apa Selat Hormuznya ditutup, itu nanti BBM-nya kan jadi mahal. Nanti kalau udah BBM-nya mahal, harga distribusinya kan naik tuh. Maka nanti barang-barang akhir itu juga akan ikut naik dan yang bakal merasakan adalah konsumen tadi yang membeli barang di akhir tadi itu ya. Jadi itu kalau ketika mahal ya berarti daya beli menurun. Ketika daya beli menurun nanti ekonomi itu yang harusnya jalan berputar tapi gara-gara pada nggak beli ya pada mungkin nggak jualan gitu ya gara-gara harga kemahalan yang jualan nggak laku itu ekonomi bisa terhambat ya bisa macet di sana gara-gara nggak ada orang yang belanja nggak ada pertukaran uang lagi gitu ya nggak ada perkembangan di sana makanya mungkin dicek juga apakah aman sedang apa ya, masalah seperti ini ya daya beli masyarakatnya ada nggak gitu kalau misalnya udah nggak ada gitu ya udah menurun maka mungkin pemerintah harus mengintervensi sehingga daya beli masyarakat tuh bisa naik kembali gitu ya entah itu mungkin dari subsidi atau memberikan bantuan-bantuan sehingga dana itu bisa ditekan gitu ya dan ekonomi masih bisa terus berputar. apalagi dari krisis, kita jauh dari krisis, jadi ekonomi kita sedang bagus. Teman-teman nggak usah takut, nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 kalau tadi pagi jam 10. Kan baru 1 hari, hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin dia Selama setahun atau patokannya akan 3 bulan dulu Pak? Hah? Bapak bilang kan rata-rata setahun, apakah akan diperpendek melihat 3 bulan dulu angka statusnya atau tetap mau dilihat setahun Pak rata-rata? Kalau tahun udah lambat dong. Mau di koreksi di akhir tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat gimana sih keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi tapi kan baru sebentar. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan 100 terus. Bahkan ada yang bilang menuju 150 dan kita akan anggarannya akan nggak kuat. Tapi hitungan Kita akan assess terus dari waktu ke waktu. Bapak gimana? Hitungan kita kan berubah terus sesuai dengan keadaan. 92 ya kalau rata-rata sekarang berapa? Belum 100 kan sekarang rata-ratanya. Jadi masih di bawah itu. Jadi masih tenang-tenang dulu. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Jadi emang harus ada apa dana cadangan gitu loh. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa atau kejadian-kejadian yang kita bisa terprediksi maka dana itu mungkin bisa digunakan untuk menambal ya sesuatu yang tidak terduga seperti tadi gitu. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin kita harus ngambil seperti hutang gitu ya. Jadi hutang kita mungkin bakal bertambah kalau misalnya dari APBN itu nggak mencukupi dan dari program-program lainnya itu tidak bisa dikurangi ataupun diambil gitu ya. Jadi harus ngambil dari luar untuk menambal kekurangan yang ada misalnya dari keuangannya ya. Jadi BBM itu emang udah masalah energi. Kalau misalnya terjadi krisis energi itu bisa menyerempet atau menyambar ke sektor-sektor lainnya karena ya energi yang nggak ada ya berarti kita susah untuk bergerak ya. Dari BBM yang nggak ada, mobil yang harusnya menggunakan bensin, mungkin truk yang pakai solar itu mungkin akan nggak bisa gerak gitu ya gara-gara energi untuk menggerakkan mesin itu tidak ada ya. Jadi energi itu sangat vital sekali ya di dunia modern. Ya,
Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 1998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kayak mungkin bapaknya juga ini ya, lebih ke berpandangan positif saja, soalnya yang namanya public figure kayak itu nggak bisa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ya, misalnya kayak wah ini bakal krisis, oh bakal terjadi begini dan begitu, itu kan akan membuat kayak apa ya, kepanikan massal bagi masyarakat. Maka pemimpin itu harus bertindak tenang gitu ya. Jadi kayak menenangkan masyarakat yang ada. Walaupun kayak ini keadaannya gawat nih, misalnya cadangan bensin nggak sampai sebulan gitu kan, itu kan kalau misalnya disebut kita nggak punya cadangan, nggak punya rencana, itu masyarakat akan panik, dan kalau udah panik itu ya kacau ya, bakal terjadi chaos gitu. Mungkin panik buying terjadi, terus pada nimbun bensin gitu ya, gara-gara orang tuh nggak ada kepastian tadi. Dan para investor itu biasanya dia punya informan gitu yang bisa meneliti apakah Indonesia itu baik-baik saja atau tidak. Makanya ketika udah ada sinyal atau tanda-tandanya wah ini Indonesia nggak baik-baik saja, banyak orang yang mungkin menarik modal mereka dari Indonesia karena Indonesia dianggap tidak stabil, dan untuk mengamankan uang mereka maka modalnya mungkin pada dicabut, jadi sampai pada lari ya keluar dari Indonesia gara-gara ingin mengamankan harta mereka. Bagi kalau misalnya Indonesia turun gitu ya, nanti berapa persen gitu kan, sekian persen ada terjadi resesi dan sebagainya, uang yang mereka tanamkan ya bukannya berkembang tapi malah menurun, bukannya untung malah boncos gitu ya. Jadi kita harus berpikir dari luar juga, dari pihak-pihak yang kayak investornya juga, apakah uang mereka tuh mau dititipkan ke negara yang aman atau yang tidak aman gitu. Kalau misalnya mereka berpikir seperti itu, pasti kan cari tempat yang aman, yang stabil, yang pasti berkembang gitu kan. Kalau misalnya udah kelihatan nggak stabil, ya mereka cabut gitu, cari tempat yang lebih aman untuk mengamankan kekayaan mereka. Di pasar saham nggak usah takut, fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya, kita terapkan di 2008-2009, ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2015 kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Bapak dibilang butuh waktu 1 bulan untuk ambil keputusan penting soal APBN dan harga minyak. Siapa yang bilang? Iya, itu Pak. Yang bilang siapa? Iya, maksudnya punya waktu 1 bulan. Anda saya apa kata orang tadi? Iya, aku nanya ke Bapak. Oh, nanya ke saya. Iya, Bapak benar Tadi yang ngomong yang kan saya bilang tadi, saya akan evaluasi selama 1 bulan ke depan apa yang terjadi dan kita akan lakukan adjustment seperlunya. Tapi yang jelas kita cukup pintar, adjustment yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang juga kemarin kan ABG ada beberapa anggaran tidak produktif yang dipertimbangkan untuk dipotong. Pak, seperti bagaimana Pak? Siapa yang bilang? Saya juga. Jadi MBG nggak akan dipotong kecuali yang nggak produktif. Itu aja. Ya, kita lihat aja. Ya. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang nggak perlu yang nggak berhubungan dengan makanan. Jadi kan di MBK itu sampai ratusan triliun tuh ya untuk memberi makan Indonesia. Mungkin itu yang mungkin program yang bisa diefisiensikan atau mungkin dipotong untuk dialihkan ke program atau proyek gitu ya yang lebih penting gitu, dibandingkan dengan MBG-nya. Tapi kan karena ini strategik nasional ya, rencana yang strategik gitu ya. Kalau misalnya itu gagal, itu akan mencerminkan hal yang buruk juga terhadap kepemimpinan presiden sekarang gitu ya. Jadi mungkin itu yang bakal dipertahankan, tapi tetap harus dilihat lebih ketat lagi apakah ini bagus atau tidak, efisien atau tidak. Kalau misalnya ada yang tidak efisien, maka akan segera dipotong, segera dihentikan. Misalnya tadi ada yang nggak produktif, mungkin kurang berkualitas, dan masalah-masalah lain berhubungan dengan MBG gitu ya. Jadi karena MBG itu suatu program yang besar, maka harus ada tanggung jawab di sana untuk mengawasi bagaimana si MBG ini tuh benar dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya tidak baik, bagaimana evaluasinya, bagaimana penanganan, sehingga tidak terjadi pada program-program lainnya gitu ya. Jadi
apa ya, harus ada efisiensi juga dari program-program lain untuk mengatasi masalah yang tidak terduga seperti ini. Untuk melihat bagaimana anggaran tak produktif setelah sebulan dari Enggak, oleh MBG kan kita lihat terus ya waktu MBG ya. Enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul efektif dan efisien. Stok minyak gimana nih Pak? Sambil lihat sebulannya. MBG gitu ya. Sebulan ini kita lihat minyak gimana. produktifnya itu yang tetap Mas, soal stok Itu kan minyak, Pak. kita itu terus kita jelaskan terus, jalankan terus itu. Mas, soal stok minyak. Hah? Stok minyak kalau lihat harga minyak yang tinggi kayak gini. Kan stok minyak saya nggak tahu ya, stok minyak kan urusan Pak Bahlil. Cuman yang saya tahu gini, setiap saat tuh kita menyetok sekian puluh hari. Kalau nggak salah 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari, berarti berlebih, bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, wah kita tinggal 20 hari lagi. Bukan begitu, kalau di stok setahun kan rugi. Ada kosnya, jadi strateginya seperti itu. Udah optimal itu. Ya, jadi mungkin penyimpanan yang terbatas itu jadi nggak bisa menyimpan secara lama juga. Jadi kalau misalnya mau nyimpan setahun itu nggak bisa, gara-gara ya setahun berapa banyak barel yang harus disimpan. Itu kan butuh penyimpanan juga, ada biaya perawatan juga gitu ya. Untuk membuatnya juga butuh biaya, orang yang kerja yang ngurusin juga ada biayanya. Jadi dengan menyimpan energi yang banyak gitu ya dalam kayak misalnya BBM itu membutuhkan biaya yang besar juga. Makanya mungkin dalam masa 1 bulan itu mungkin waktu yang sangat realistis gitu ya. Jadi dianggapnya 1 bulan ini cukup lah, gara-gara ya untuk pengeluaran penyimpanan tadi itu juga harus dipikirkan gitu. Tapi kalau misalnya sebulan saja gitu ya itu rada kurang sekali gitu. Jadi negara-negara lain juga pasti kan punya kayak apa ya, gudang gitu ya, kayak gudang ataupun tempat penyimpanan gitu. Kalau misalnya kita sangat terbatas gitu, sangat singkat ya, mungkin gara-gara kejadian seperti ini kita nggak bisa langsung bertahan, nggak bisa langsung kayak apa ya, menggunakan tabungan tadi untuk apa ya, mempertahankan apa yang terjadi sekarang itu. Kalau misalnya kita punya 2 bulan sampai 6 bulan gitu ya, kita masih bisa punya waktu yang lebih luang untuk berpikir, untuk apa ya, kayak membuat kebijakan-kebijakan baru. Tapi kalau misalnya hanya 1 bulan gitu kan, orang juga bingung, ini kok 1 bulan nggak dapat supply lagi, itu kemana gitu kan, harus nyari alternatif lainnya gitu. Apakah cukup 1 bulan itu untuk mencari alternatif? Kalau misalnya nggak cukup, ya nanti yang bakal dikorbankan ya kita juga gitu ya, yang membutuhkan minyak gitu, membutuhkan energi untuk menggerakkan perekonomian. Selalu terbuka itu. subsidi akan bengkak nggak Pak? Akan naik otomatis, tapi kan asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang 100 habis itu jatuh ke 50, kata raja kan bisa sama dengan kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya aja, saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan, banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi Pak? Mengingat harga minyak. Lalu kita diemin aja kan, masih ada sampai akhir tahun. Kan belum habis. Kalau untuk harga BBM berarti juga belum akan dinaikkan. Hah? Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi BBM subsidi tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai Ya, sekarang subsidi. belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya ke depan. Ya, berarti kalau misalnya subsidi yang nggak dinaikin, berarti yang bakal nanggung kenaikan harganya berarti pemerintah. Jadi pemerintah tuh harus bayar lebih dari kenaikan harga minyak yang sedang terjadi sekarang ya, gara-gara ya penutupan Selat Hormuz tadi gitu, supaya menurun, distribusinya terhambat dan akhirnya menyebabkan kelangkaan minyak di pasar dunia ya. Jadi kalau misalnya nggak dinaikkan ya subsidinya gitu, berarti subsidi ini bakal bertambah, harus pemerintah harus bayar lebih banyak daripada sebelumnya, dan ini mungkin bisa menyebabkan pembengkakan APBN gitu, atau biaya pembelanjaannya gitu ya untuk minyaknya khususnya sekarang gitu, gara-gara krisis yang terjadi di ini ya, konflik Timur Tengah gitu. Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. Anda mesti minta saya naikin subsidi BBM. Lu kantor naik apa? Oh, lu udah bayar yang non subsidi ya? Tapi banyak juga masyarakat yang bayar yang subsidi. Jadi kita lihat apakah itu bagus apa jelek ke ekonomi. Tapi sekarang belum saatnya ngambil keputusan. Sekarang masih dipantau ya Karena uangnya masih cukup. Sekarang masih dipantau gitu ya Pak? Cukup. Kan merosot Pak bulan Februari, ada rencana mungkin untuk strategi kayak bantalan Pak, kayak misal Enggak. kewet juga. Saya nggak tahu kalau itu mesti diskusi dengan Bank Sentral. Berarti masih Cukup ya Pak. sekarang masih dipantau ya Pak? Sekarang masih kita pantau.
Itu pernyataan dari apa Kementerian Keuangan lah tentang krisis yang terjadi di Timur Tengah. Dampaknya itu bisa tadi ya gara-gara minyaknya naik, itu harganya naik. Nanti kalau Indonesia harus ngimpor dari luar, itu kan berarti butuh biaya berlebih. Nanti harus dipantau lagi. Ini uang yang berlebih tadi itu harus didapatkan dari mana? Apakah dari efisiensi kebijakan gitu ya? Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bakal dipotong, diefisiensikan sehingga dana-dana yang bisa dipotong tadi itu dipindahkan ke masalah seperti ini kayak krisis energi itu, atau mungkin ada dana-dana cadangan gitu yang harusnya kayak digunakan untuk bencana ataupun sesuatu yang nggak terduga, itu juga ada biasanya, itu mungkin bisa dialihkan ke pembelanjaan untuk energi BBM ini gitu ya, ataupun mungkin harus kalau pilihan terakhir mungkin ngutang gitu ya, karena di dalam negeri udah tidak mampu ya dari perekonomiannya, mungkin nggak ada yang bisa dipotong, efisiensi udah ada, udah sangat efisien semuanya, nggak bisa diapa-apain, ya berarti harus ngutang, karena dalam negeri yang nggak mampu berarti dari luar harus disupport lagi. Jadi ya ini gara-gara satu permasalahan tapi kita juga terdampak dari konflik ini. Jadi itu juga ya harus ketahui bahwa kita tuh hidup di dunia internasional gitu. Jadi kalau misalnya satu bermasalah, itu kita juga bisa terdampak dari masalah tersebut. Makanya kita harus peduli dengan apa yang terjadi di dunia internasional. Kalau misalnya ada konflik gitu ya, kalau bisa damai gitu. Kalau misalnya nggak segera damai gitu ya, kita juga mungkin bisa terdampak dari konflik tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.